والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita murajaah tadi pembahasan yang lalu seputar haud, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anugerah untuk bisa minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di sana ada golongan yang mengingkari adanya haud, yaitu dari kalangan Mu'tazilah serta pengekor-pengekornya. Mereka mengingkari adanya haud tersebut, sehingga tentunya di antara deretan yang pertama yang tidak akan bisa minum dari telaga tersebut kalau iman saja tidak, apalagi untuk bisa minum darinya. Dan ada iskal yang disebutkan oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan, "Man syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada." Siapa saja yang minum dari telaga itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Padahal haud berada di luar surga. Lalu bagaimana ketika mereka masuk surga? Berarti tidak pernah minum? Padahal dalil banyak. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sungai-sungai di surga. Dengan berbagai macam air yang mengalir padanya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min 'asalin musaffa wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan seterusnya. Bagaimana mensinkronkan hal ini indah ya Pak Abdillah? Baik. Indah ya Abang Mujahid. Santa. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka masuk ke dalam surga dan minum dari apa-apa yang ada di surga bukan karena kehausan, tapi untuk apa? Bernikmat-nikmat, untuk berlezat-lezat. Minum khamr, minum susu, minum madu. Minum apa saja yang mereka inginkan. Di surga mereka minum. Dan minumnya mereka bukan karena kehausan. Karena ahlul jannah yang mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya telah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan ini perkara yang jelas. Kita saja di dunia terkadang tidak haus melihat minuman yang begitu lezat. Tidak haus melihat es buah. Ingin minum. Baik. Kemudian berikutnya dikasih es krim lagi. Tidak haus tapi makan lagi. Jadi tidak ada kelaziman seorang minum dengan kehausan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi'adzabil qabr, dan iman terhadap azab kubur. Keimanan terhadap azab kubur termasuk di antara keimanan terhadap hari akhir.
Karena memang al-qabr afanillah sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan awal manazilil akhirah. Tingkatan pertama kali dari tingkatan-tingkatan akhirat. Sehingga siapa saja yang selamat dalam alam kubur ini, maka setelahnya mudah. Dan sebaliknya, kalau pada alam kubur ini tidak selamat, maka setelahnya lebih parah, lebih berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Wa man lam yanzu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur itu tingkatan awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Siapa saja yang selamat di alam kubur dari azab kubur, maka setelahnya mudah, lebih mudah. Dan siapa saja yang tidak selamat dari azab kubur, maka setelahnya lebih dahsyat. Dan kalau kita perhatikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam dalam usul sunnah ini beliau sebutkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan tidak memperhatikan urut-urutan sebagaimana dalam rukun iman. Dan di sana ada kalimat yang bagus dalam syarah Tahawiyah dari Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala tentang sebaiknya seseorang ketika menyusun suatu pembahasan dalam perkara akidah atau dalam perkara iman untuk menyusunnya sebagaimana susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebutkan arkanul iman, sehingga akan memudahkan bagi mereka-mereka yang mempelajarinya runtut mulai dari al-imanu billah sampai apa yang terakhir al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini sekedar dari sisi untuk memudahkan. Qala al-Imam atau Asy-Syaikh Ahmad bin Najmi rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Yahya An-Najmi, adabul qabri huwa syai'un la ya'lamuhu illa Allah yata'allamu minhu al-mayyit aw yatana'am. Fa'adabul qabri wa na'imuh qad thabata bi nususin muta'addidah tablughu hadda at-tawatur wa illam tasil ila at-tawaturi fahiya minal mustafid. Adab kubur adalah suatu perkara yang tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Tentunya dimaksud dengan la ya'lamuhu illallah di sini ilmu haqiqah, ilmu tentang hakikatnya. Adapun ilmu tentang khabarnya, ya kita mengetahui bahwasanya di alam kubur akan ada azab ataupun nikmat. Adapun hakikatnya la ya'lamuhu illallah. Yata'allamu minhul mayyit, yang mayat itu akan merasa kesakitan ketika mendapatkan azab tersebut. Au yatana'am, atau dia akan merasakan nikmat tatkala dia mendapatkan nikmat kubur. Sehingga azab kubur dan nikmat kubur, fa'adzabul qabri wa na'imuh qad thabata bi nususin muta'addidah. Dan azab kubur serta nikmat kubur itu telah sabit berdasarkan nas-nas yang banyak, mencapai dalam derajat mutawatir. Dan kalaulah seandainya tidak mencapai derajat mutawatir, maka dia termasuk kategori hadis mustafid. Mustafid, yaitu hadis yang datang dengan riwayat-riwayat yang begitu banyak. Hanya tapi belum mencapai derajat mutawatir. Intinya, datang hadis-hadis yang banyak, dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan tentang tetapnya azab kubur dan nikmat kubur. Datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada pun dalil dari Al-Quran tentang tetapnya azab kubur
Di antaranya apa indak ya Aba Umar? Qaulullah azza wa jalla an-nar yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini termasuk di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab kubur dari Al-Quran. Neraka dipampangkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya di setiap pagi dan petang. Kemudian wa yauma taqumus saah, dan pada hari tegaknya kiamat dikatakan kepada mereka adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun beserta bala tentaranya kepada azab yang paling pedihnya. Berarti di awal ayat an-nar yuraduna 'alaiha ini belum tegak hari kiamat, dan itulah alam kubur, yaitu diperlihatkannya kepada mereka siksa api neraka di alam kubur sebagai bentuk azab, sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Kemudian baru setelah pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalamnya. Baik. Qala faqad ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri ma asma'. Sungguh Nabi sallallahu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, seandainya saja kalian itu tidak saling menguburkan satu sama lain, maka sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Di sini jelas menunjukkan adanya azab kubur yang didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berharap agar manusia bisa mendengar kalau seandainya mereka tidak saling menguburkan satu sama lain, ingin beliau berdoa agar diperdengarkan kepada manusia. Cuman karena kita butuh saling menguburkan satu sama lain, kalau mendengar azab kubur tidak akan ada yang berani untuk menguburkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya rahimahullah taala dalam Mabadi Mufidah inda ya Siddiq, dalil tentang tetapnya azab kubur. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, adzabul qabri haqqun, azab kubur itu hak. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Juga beliau sebutkan tentang hadis Utsman radhiyallahu anhu. Maka yang sudah sampai pada pembahasan itu diingat-ingat dalam Mabadi Mufidah. Wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yatanazzahu min al-bawl. Thumma da'a bi-ghusni syajaratin akhdar wa gharasa ala kulli qabrin wahidah thumma qala la'allahu yukhaffifu 'anhuma ma lam yaybasa. Dan dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya penghuni dua kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua diazab pada perkara yang besar. Maksudnya pada perkara yang besar di mata manusia.
yaitu pada perkara yang remeh walaupun pada kenyataannya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna wa may yu'adzabani fi kabir maksudnya tidaklah mereka berdua diazab pada perkara yang besar ya, di sisi mereka, di sisi manusia. Karena hal yang remeh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya dianggap remeh sekali oleh manusia. Tapi ternyata menjadikan sebab mereka terazab di kuburnya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya maka dia kebiasaannya berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Dengan suka mengadu domba. Mengutip perkataan seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain. Namimah. Dan ini termasuk dosa besar yang manusia afanillah meremehkannya. Apalagi pada zaman sekarang, di mana alat-alat komunikasi begitu mudah untuk mencuplik perkataan manusia. Perkataan terekam segera disebar, perkataan tertulis segera di copy paste, tersebar kemana-mana dengan mudah. Maka berhati-hati afanillah dalam mengutip perkataan-perkataan yang seperti ini. Terkadang seseorang berkata dengan saudaranya diinginkan adalah perkataan pribadi antara dia dengan orang tersebut, tapi ternyata subhanallah keesokan harinya sudah tersebar kemana-mana. Ini khianah. Dan harus orang memiliki adab dan memiliki pedoman dalam masalah ini. Karena penyebaran suatu perkataan butuh izin kepada orang yang berkata. Butuh izin. Kalau ingin disebar ya izin kepada siapa yang tadi dia ajak bicara. Bolehkah saya sebar? Dan seterusnya. Apalagi yang memang asalnya perkataan yang tidak butuh disebar. Dia sedang bicara pribadi dengan saudaranya. Misalnya sedang berdebat atau sedang marahan, yang seperti ini tidak pantas kemudian disebar kemana-mana. An-namimah yang Rasulullah SAW katakan la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga al-qattat. Dalam sebagian riwayat namam, orang yang suka membuat namimah. Jadi jangan biasakan sedikit-sedikit copy paste kemudian dikirim kepada orang lain, terkhusus dengan pembicaraan saudaranya. Adapun seorang menyebarkan menyebarkan suatu perkara yang berkaitan, maka berlomba-lombalah tentunya dengan menetapi adab-adabnya dan tidak khianat serta tidak terjatuh dalam tasyabbuh, menunjukkan seakan-akan itu dari dirinya padahal dia tidak punya apa-apa. Qala wa amma al-akhar fa kana la yatanazzahu min al-baul. Adapun yang lainnya, dulunya dia itu tidak membersihkan diri dari air kencing. Tidak menjaga dirinya dari air kencing. Membiarkan ikhwanillah ketika kencing airnya terciprat kemana-mana. Berdiri kencing dia tembakkan ke batu sehingga muncrat ke kakinya dan seterusnya. Atau ditembakkan ke tembok. Atau dia kencing tapi tidak cebok. Ini semuanya masuk ikhwanillah. La yatanazzahu minal baul. Dan dalam sebagian riwayat la yastatiru min bauli. La yastatir, yaitu tidak menjaga auratnya ketika kencing. Baik. Di mana saja terasa kencing langsung buka tembak. Ini harus anak-anak kecil ikhwanillah betul-betul diajari. Betul-betul ditanamkan adab yang demikian. Kapan saja kalau didapati kencing sembarangan misalnya, segera
diberi hukuman. Nah, diberi hukuman, diberi apa? Ancaman, sehingga jangan mengulangi yang demikian. Karena kebiasaan alhamdulillah bisa apa? Bisa terbawa sampai dewasa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dari sisi masalah tanazzul minal baul. Dalam sebagian hadis yang berdasarkan penguat-penguatnya nama Thabit alhamdulillah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, istanzihu minal baul fa inna aktsara adzabal qabri minhu. Dan bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Nah, kebanyakan azab kubur berasal dari perkara yang dianggap remeh ini, kencing sembarangan, sehingga apa? Dia tidak memperhatikan kesucian, tidak memperhatikan bagaimana cara bercebok yang benar. Nah, lihat. Nah, salah satu dari dua orang yang terazab ini disebabkan karena apa? Tidak membersihkan diri dari air kencing. Padahal dulu, orang-orang Yahudi saja, kalau mereka tertimpa air kencing, ya mereka tidak sekedar mencuci, mereka potong kainnya. Kalau kainnya terkena air kencing, mereka gunting, buang. Kalau badannya terkena air kencing, mereka qaradahu bil maqarid, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Nah, mereka kerik dengan apa? Dengan pisau. Nah, dan ini tasyaddud dari orang-orang Yahudi saat itu dalam permasalahan air kencing. Dan umat Muhammad diberi kemudahan, terkena air kencing atau seorang terciprat olehnya, bersihkan dengan air, cukup, jangan dibiarkan sehingga kencing yang sembarangan. Jangan sembarangan. Qala thumma da'a bi ghusni syajaratin akhdar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan dengan ranting pohon yang masih hijau. Dan beliau tancapkan pada masing-masing kubur itu satu ranting. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan dari keduanya azab tersebut selama daun tersebut belum kering. Dan sebagian riwayat pelepah kurma. Semoga diringankan selama belum kering. Dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana yang menunjukkan kekhususan? Dari sisi pengetahuan terhadap azab yang menimpa kedua pemilik kubur tersebut. Ini tidak bisa tahu kecuali Nabi. Kemudian yang kedua, dari sisi tidak dicontoh perkara tersebut oleh para sahabat, sehingga para sahabat mereka tahu kalau ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak setiap mereka melewati kubur kemudian cari dedaunan dan ditumpuk di atasnya dengan harapan semoga sebelum kering mereka tidak diazab. Kemudian diganti pada zaman sekarang, kalau daunan kayaknya kok tragis, cari bunga-bunga. Bunga-bunga dengan harapan sebelum kering mendoakan atau meringankan. Ini semua alhamdulillah dibangun di atas gagal paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam memahami hadis tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat, tidak mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Dari itu alasan. Kebanyakan manusia pada zaman ini yang lumayan pintar. Alasannya ketika menaburkan bunga dengan harapan apa? Agar azab diringankan bagi penghuni kubur, berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas ini. Ini yang pintarnya. Walaupun tidak benar dalam menempatkan hadis. Baik. Kenapa? Karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
juga pada perbuatan itu berarti padanya ta'an, celaan terhadap si mayat itu. Dan berkeyakinan bahwasanya si mayat teradab. Siapa yang memberitahu kita kalau mayat yang kita tabur bunga di atas kuburnya itu teradab? Tidak ada. Nah, dan kebanyakan mereka-mereka yang melakukan hal ini hanya sekedar taklid, mengikuti gaya-gaya manusia saja. Nah, mengikuti kebanyakan manusia tanpa dibangun di atas ilmu. Dan sebagian cari-cari dalil dan dapatnya ini. Nah, dapatnya ini untuk apa? Untuk mendorong dan melestarikan kebiasaan yang salah tersebut. Kalau perkaranya hanya sekedar dan diberi sesuatu yang masih basah, kemudian diringankan azabnya, dan ini berlaku pada semua orang, bukan khusus Rasul SAW, sudah ditanam di atasnya pohon. Nah, tanam di atasnya pohon, sudah. Nah, pohon beringin yang besar sekalian. Nah, baik. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fa fi hadits al-Bara' Ibn Azib ma yadullu ala dhalik. Dan dalam hadits Bara' Ibn Azib radhiyallahu anhu, dan dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Nah, hadits Bara', hadits yang panjang tentang kisah azab kubur dan nikmatnya. Nah, disebutkan tarafnya, yaitu sebagian cuplikan dari hadis tersebut. Di ujungnya Rasul Bara' Ibn Azib mengatakan, "Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad, fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu ka'anna 'ala ru'usina al-khayr. Wa huwa yalhidu lahu faqala, a'udzu billahi min adzabil qabr 3 marrat. Thumma qala innal 'abda al-mu'mina idza kana fi iqbalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya ila akhir al-hadits." Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di Baqi'il Gharqad, di pekuburan Baqi'. Kemudian datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Seakan-akan di kepala-kepala kami itu ada burung, dalam artian begitu tenang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil bolehnya bagi yang menunggu proses penguburan untuk apa? Untuk salah satu memberikan nasihat kepada yang lain. Tapi nasihat disampaikan bukan seperti hay'ah khatib. Dan keliru kalau kemudian nasihat tersebut disampaikan seperti seorang sedang berkhutbah. Tapi disampaikan santai. Baik, yang lainnya berkerumun di sekelilingnya. Untuk mendengarkan nasihat sambil menunggu proses penguburan. Karena tentunya kalau semuanya di sekeliling penguburan, tidak cukup. Mungkin kalau di tempat kita, jarang ya seperti ini. Kenapa? Karena yang mengantarkan sampai penguburan kecil, yang berkumpul di rumah mayit banyak. Tapi yang menyolatkan sedikit, apalagi yang mengantar sampai penguburan. Kenapa? Karena tidak mengetahui inti dari seseorang mendatangi jenazah, yaitu untuk menyolati dan mengikuti sampai penguburan. Adapun kalau di tempat-tempat yang lain yang ilmu sudah diketahui dalam masalah ini, akan kita dapati syiar jenazah kemudian berkumpul di area penguburan menunggu sampai selesai. Menunggu biasa lama, apalagi di Yaman. Untuk menguburkan lama. Kenapa? Karena menata batu. Yang ditata bukan bambu. Kalau tempat kita bambu, tinggal ditata, selesai cepat. Misalnya ditata batu, sehingga harus nyusun gimana di otak-atik kayak tukang bangunan. Untuk apa? Menutup lahatnya. Jadi dimasukkan ke lahat, kemudian kan harus ditutup dengan batu. Kalau di sini ditutup dengan bambu miring. Itu.
Kalau di sana pakai batu, tidak ada bambu. Nah, pakai batu. Nah, ini yang lama biasanya. Otak-atik bagaimana mengubah susunan batu biar pas. Lama. Nah, sehingga ya sambil menunggu, nah, disunnahkan yang seperti ini. Tapi apa? Tanpa kaifiyah atau tata cara sebagaimana dalam khutbah. Ya, duduk. Nah, kemudian yang lainnya berkeliling dan mendengarkan nasihat, sehingga tidak tersia-siakan waktu. Ka'anna ala ru'usina ta'ir. Di sini juga kaidah panifilah bahwasanya seorang ketika menunggu pekuburan ini tidak gaduh. Tidak gaduh, tenang, diam, masing-masing mengambil ibrah dari apa yang dia saksikan. Dan ini yang banyak kita dapati manusia menyelisih perkara tersebut. Sebagiannya di pekuburan tertawa-tertawa. Allahul musta'an. Kemudian beliau mengatakan, a'udzubillahi min adzabil qabr. Ini syahidnya, aku meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur 3 kali. Menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak. Qala wa kadzalika fi na'imil qabr, bahwa raja'an ahli al-barzakh anna arwahahum takunu fi hawasili tayri khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qaladin mu'allaqatin bil arsh ila ghairi dzalik. Demikian pula tentang nikmat-nikmat kubur yang insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta